Hai teman-teman, kenalin aku Rangga dari KKN BPM UGM untuk Desa Kalidengen tahun 2021. Kali ini aku ingin kita belajar bareng-bareng untuk materi bilangan berpangkat dan bentuk akar untuk kelas 9 pada pelajaran matematika ya. Jadi langsung aja kita mulai untuk materi pertama ini, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Yang pertama ialah tentang bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat ini didefinisikan sebagai suatu bilangan perkalian dengan perkalian angka yang sama dengan jumlah perkalian sebanyak n kali. Jadi misalkan ini ada angka a, sebuah angka a dipangkatkan n, itu berarti a dikali a dikali a dikali a sebanyak n kali. Nah, bilangan berpangkat itu aja ada komponen apa saja. Nah, bilangan berpangkat sendiri itu misalnya ini b pangkat 3. Nah, bilangan pokoknya itu b-nya dan pangkatnya itu 3-nya. Nah, kalau masih belum paham, nanti kita akan lanjut ke berikutnya supaya lebih paham lagi. Yang pertama tentang bilangan berpangkat bulat. Bilangan berpangkat bulat terdapat beberapa sifat-sifatnya, yaitu yang pertama mengenai perkalian bilangan berpangkat. Perkalian bilangan berpangkat didefinisikan seperti ini: jika suatu bilangan berpangkat suatu bilangan berpangkat yang pokoknya sama dikalikan dengan bilangan berpangkat yang lain, nanti akan pangkatnya itu akan dijumlahkan. Jadi misalkan ini a pangkat m dikalikan a pangkat n, maka hasilnya adalah a pangkat m plus n. Jadi kalau misalkan di contohnya ini 1 dipangkatkan 1 dikali 1 pangkat 3 gitu ya. Nah, nanti jadi 1 pangkat 4 begitu, karena 4 sendiri adalah 1 ditambah 3, hasilnya nanti tetap 1 begitu ya. Selanjutnya ini untuk contohnya, sederhanakan bentuk perkalian dari 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4. Jawabannya adalah 2 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 4 sama dengan 2 dipangkatkan 2 plus 4, jadi 2 pangkat 6 begitu ya. Untuk selanjutnya ada contoh lagi, berapa hasil dari 4 pangkat 4. Nah, mungkin dari teman-teman yang masih belum hafal perpangkatan yang lebih dari 2 atau 3, mungkin bisa memanfaatkan cara ini. Jadi kita memecah pangkatnya. Nah, ini kan 4 pangkat 4. Nah, biar lebih mudah, mungkin teman-teman kan udah paham udah hafal gitu perpangkatan yang pangkat 2. Jadi 4-nya ini dipisah. Jadi 4 pangkat 2 ditambah 2. Nah, jadi 4 pangkat 2 dipangkatkan 2 plus 2, terus nanti dipisah lagi jadi 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2, jadi 16 kali 16, jadi sama dengan 256 begitu. Nah, selanjutnya untuk sifat yang kedua, pembagian bilangan berpangkat. Nah, didefinisikan sebagai jika suatu bilangan berpangkat yang pokoknya sama dibagi dengan bilangan berpangkat lainnya, nanti pangkatnya itu akan dikurangkan begitu. Contohnya ini, sederhanakan bentuk pembagian dari 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 2, jadi 2 dipangkatkan 4 dikurangi 2, jadi 2 pangkat 2 begitu. Jadi lebih sederhana dan lebih mudah kita dalam menghitungnya. Contoh sifat ketiga yaitu perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Nah, jadi jika suatu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, nanti itu pangkatnya akan dikalikan dengan pangkatnya itu, pangkat yang kedua. Nah, jadi ini a pangkat m dipangkatkan n, jadinya a pangkat m kali dipangkatkan m kali n begitu. Contohnya ialah sederhanakan bentuk perpangkatan dari 2 pangkat 4 dipangkatkan 2. Jadi 2 pangkat 4 dipangkatkan 2 itu sama aja 2 dipangkatkan 4 kali 2 gitu. Jadi 2 pangkat 8. Yang sifat keempat ialah perkalian bilangan berpangkat sama.
Jadi suatu bilangan misalkan yang pangkatnya sama, misalkan A pangkat M dikali B pangkat M. Nanti untuk menyederhanakannya jadi A plus B dipangkatkan M, gitu ya. Nah, ini contohnya sederhanakan bentuk perkalian dari 5 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2. Nah, 5 pangkat 2 dikalikan 2 pangkat 2 sama aja 5 dikalikan 2 dipangkatkan 2. Jadi 10 pangkat 2 begitu. Sebenarnya kan kalau mau manual bisa juga nanti dibikin ini kan berarti jadi 25. Terus yang di sini dikali 4 kan, tetap 100. Nah, ini kan sama juga, 10 pangkat 2 kan 100. Nah, sifat yang keempat ialah pembagian bilangan berpangkat sama. Nah, prinsipnya sama seperti yang sebelumnya. Jadi suatu misalkan bilangan pokoknya beda nih, namun pangkatnya tetap sama, dikelompokkan. Jadi misalkan A pangkat M dibagi B pangkat M, jadi A per B dipangkatkan M. Contohnya ialah sederhanakan bentuk pembagian 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 dibagi 4 pangkat 2 sama aja nanti 3 per 4 dipangkatkan 2. Ini begitu ya. Nah, ini yang sifat selanjutnya ialah operasi bilangan berpangkat 0. Jadi suatu bilangan apapun jika nanti dipangkatkan 0 itu hasilnya akan 1. Karena ini memang sudah sifatnya begitu ya, seperti ini. Nah, pembuktiannya ialah begini, dimisalkan sebuah bilangan A pangkat M dibagi A pangkat N, dengan A itu bukan bilangan yang hasilnya 0, dan jika besarnya M itu sama dengan N, berarti kan jadi N-nya itu berubah jadi M kan, berarti A pangkat M dibagi A pangkat M. Nah, A pangkat M dibagi B pangkat M kan, kalau tadi kita ingat sifat yang kedua kan, berarti jadi A dipangkatkan M dikurangi M. Nah, berarti kan M kurangi M kan 0. Nah, jadinya nanti A pangkat 0 hasilnya 1 begitu. Nah, selanjutnya kita membahas tentang operasi bilangan berpangkat bulat negatif. Nah, jika suatu bilangan bulat itu ketika dipangkatkan dengan bilangan negatif itu nanti jadi pecahan, jadi sepernya. Begitu. Jadi misalkan di sini di slide ini kan A pangkat min M sama dengan 1 per A pangkat M begitu. Nah, ini contohnya, ubahlah bentuk perpangkatan dari 5 pangkat 3. 5 pangkat 3, 5 pangkat min 3 itu kalau kita mau ubah jadi kan jadi pecahan tadi. Nah, jadi 1 per 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 sendiri hasilnya 125, jadi 1 per 125 begitu ya. Nah, selanjutnya ini sifat lagi operasi bilangan berpangkat pecahan. Nah, jika suatu bilangan bulat itu dipangkatkan dengan sebuah pecahan, itu nanti akan menjadi akarnya begitu. Akar pangkatnya. Nah, itu kan misalnya di situ A pangkat 1 per M. Nah, jadinya nanti hasilnya akan menjadi A akar pangkat M. Akar pangkat M kayak gitu ya. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pangkat pecahan itu nanti jadinya akar bilangan. Nah, kita masuk ke bentuk akar bilangan. Dari akar bilangan sendiri ada beberapa sifatnya ya. Seperti yang teman-teman bisa lihat nanti itu misalkan suatu bilangan dengan akar pangkat yang sama, misalnya akar pangkat N ini di contohnya kan akar pangkat N dari A dikalikan akar pangkat N dari B. Nah, hasilnya jadi akar pangkat N dari A kali B begitu, dimasukin ke dalamnya langsung. Nah, jika suatu akar pangkat dipangkatkan lagi, berarti sama kayak yang di perpangkatan tadi, dikalikan akar pangkatnya. Nah, jadi di situ akar pangkat M dari akar pangkat N dari A, berarti jadi akar pangkat dari M kali N pada bilangan A begitu ya. Nah, kalau ada penjumlahan akar dengan akar yang berbeda nih ya, jadi
yang di depannya tinggal dikaliin aja, yang belakangnya tinggal dikaliin, yang akarnya dikalikan dengan akar, yang bilangan bulatnya dikalikan dengan bilangan bulat, begitu. Kalau misalnya dikurangin ini, nanti suatu bilangan akar ini sebenarnya tinggal dikali-kaliin, nanti ketemunya ini A min B, begitu. Nah, ini sifat akar bilangan pada kuadrat ya. Jadi misalkan akar pangkat A plus akar pangkat B dikuadratkan, itu nanti jadi A plus B plus 2 akar AB. Nah, pembuktiannya, jadi ini akar A plus akar B dikalikan akar A plus kali akar B plus akar B. Nah, nanti akar A dikali akar A, nanti kan jadi A. Terus akar B dikali akar B jadi B kan. Nah, terus akar A dikali akar B dan akar B kali akar A kan jadinya 2 akar AB, begitu. Nah, yang pengurangan juga sama caranya, nanti ketemunya jadi juga ini A plus B min 2 akar AB. Nah, untuk perkalian akar yang sifatnya beda ini, misalnya akar A plus akar B dikalikan akar C plus akar D. Nah, itu tinggal dikali satu-satu, jadi ini akar A kali akar C plus akar A kali akar D plus B, akar B kali akar C plus akar B kali akar D. Ya sama kayak persamaan kuadrat, begitulah. Yang sifat terakhir yaitu misalnya persamaan sifat akar bilangan itu dibagi dengan bilangan yang lain. Nah, jadi ini yang bilangan pokoknya dibagi bilangan pokoknya, yang akarnya dibagi akarnya. Nah, ini contoh dari sifat-sifat operasi hitung bentuk akar, misalnya untuk penjumlahan dan pengurangan. Nah, itu misalnya contohnya 2 akar 8 plus 12 akar 8 plus akar 8. Nah, itu tinggal karena bentuk akarnya sama, tinggal dimasukin aja semuanya. Masukin aja semuanya yang di luarnya, itu yang di luar akarnya tinggal dijumlahin. Nah, jadi kan 2 plus 12 plus 1 kan 15 akar 8. Terus pengurangan juga sama, misalkan 12 akar 8 kurangi 2 akar 8 kurangi 5 akar 8. Nah, itu nanti yang dikurangi tinggal depan-depannya aja. 12 kurangi 2 ada 10, 10 kurangi 5 akar 8, gitu ya. Untuk perkalian sifatnya mirip-mirip ya. Jadi misalnya 3 akar 2 kali 2 akar 8, jadi 3 yang di luar kali yang luar, 3 kali 2 dikali yang di dalam kali dalam. Nah, akar 2 kali 8. Nah, akar 2 kali 8 kan 16. Akar 16 kan berarti 4 kan. Nah, ini 3 kali 2 kali akar 16, jadi 3 kali 2 kali 4 berarti jadi 24, begitu ya. Nah, ini contoh soalnya, misalnya angkanya yang agak susah dikit gitu, ke level selanjutnya. Nah, 3 akar 7 dikali akar 175. Nah, cara ngitungnya nanti kita keluarin akar 175-nya. Nah, karena akar 7 sendiri kan bukan suatu bilangan yang hasil akarnya itu bulat kan, makanya kita biarin akar 7 dulu. Nah, 175 ini kalian bikin pohon faktor, nanti keluar hasilnya angka yang paling mudah itu akar 25 kali 7. Nah, 25 sendiri kan hasilnya kan 5 kan. Nah, ini nanti dipisah. Jadi 3 akar 7 kali 5 akar 7, karena hasil dari 25-nya ini nanti akar 25-nya nanti keluar jadi 5 akar 7. Nah, karena sifatnya ini tadi balik lagi ke yang tadi awal, 3 kali 5 dikalikan akar 7 kali akar 7. Karena akar 7 dikali akar 7 yang di sini kan, yang akar kali akar, yang luar akar kali akar luar akar. Nah, ini kan jadi 15 kali 7 105, begitu ya. Nah, ini soal bonus buat teman-teman. Untuk contoh soal pengayaan kali ini, diketahui itu contoh soal seperti kayak gitu ya. Jadi hitung hasil dari akar 16 dikalikan 4 pangkat 3. Nah, caranya adalah akar 16 sendiri adalah hasil dari akar 16 pangkat setengah kan, dari sifat tadi dikalikan 4 pangkat 3. Nah, 16 pangkat setengah kan 16 sendiri kan hasil dari 4 pangkat 2 kan. 4 pangkat 2 dikalikan setengah, jadi kan
Jadi 2 dikali setengah kan 1. Nah, itu nanti 4 pangkat 1 dikalikan 4 pangkat 3. Nah, menurut sifat yang penjumlahan tadi, penjumlah perkalian pangkat tadi kan jadi 4 dikali dipangkatkan 1 plus 3, jadi 4 pangkat 4, hasilnya 256. Nah, mungkin cukup sekian dulu. Kita belajar bareng untuk materi perpangkatan dan akar. Semoga teman-teman bisa lebih mudah memahami materi kali ini di tengah keadaan sekolah yang masih daring ya teman-teman. Makasih.